Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 226 ya, 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi sanati ilal hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini rahimahullahu ta'ala qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya sana Abdur Razak an ba'ana Ma'mar an Asim bin Abin Najud an Zirri bin Hubaisin qala berkata Zir, ata itu datang aku Sofwan ibn Asal pada Sofwan bin Asal al-Muradiyah. Faqala maka berkata dia Sofwan, ma apa? Ja'a yang mendatangkan apa ma bika terhadapmu. Kamu kesini ada tujuan apa? Jadi apa yang membuat kamu datang ke sini? Qultu berkata aku Zir, unbitu mencari aku al ilma pada ilmu. Oh, saya kesini punya tujuan untuk mencari ilmu. Qala berkata dia Sofwan, fa ini maka sesungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yakulu bersabda dia Nabi, mamin khorijin tak seorang pun dari orang yang keluar ya. Jadi mamin khorijin tidak satupun orang yang keluar. Jadi khorij ini bentuknya wazannya fa'il ya. Kharaja yang keluar dia min baitihi dari rumahnya. Kharij fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu. Ila kecuali wadoat meletakkan lahu untuk dia kharij sopo al malaikatu para malaikat ajni hataha pada sayap-sayap malaikat ya, sayap-sayap mereka para malaikat. Ridhon karena ridho bima terhadap apa-apa yasna'u yang berbuat dia. Jadi tak satupun orang yang keluar dari rumahnya di dalam mencari ilmu, melainkan para malaikat meletakkan atau merendahkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dia perbuat. Ya, dengan orang mencari ilmu, malaikat itu ridho terhadap orang tersebut. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah sana Hatim bin Ismail an Humaid bin Sohr anil Makburi an Abi Hurairah qala berkata dia Abi Hurairah, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda dia Nabi, man barang siapa jaa yang datang diaman masjidi pada masjidku hadza yang ini ya. Lam yaktihi tidak datang dia hi pada masjid ila kecuali li khairin untuk kebaikan ya ta'allamuhu yang belajar dia orang hu pada kebaikan au atau yu'allimuhu mengajarkan dia orang hu pada kebaikan. Berarti belajar ilmu atau mengajarkan ilmu
fahuwa maka dia orang iku biman zilatil mujahid seperti kedudukan orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi barang siapa yang datang ke masjidku, yang ini masjid di Madinah ya, ini Masjid Nabawi, dia tidak datang pada masjid tersebut melainkan untuk kebaikan. Ada kalanya dia belajar pada kebaikan itu, ada kalanya dia mengajarkan kebaikan itu. Jadi di sini bisa dipahami bahwa masjid itu adalah salah satu dari pusat kebaikan, dari pusat ilmu. Jadi memang disunahkan untuk ngaji itu di masjid ya, di masjid. Walaupun ya ndak ada larangan ngaji di hotel atau di rumah atau di aula atau di mana ya boleh saja. Tapi kalau di hadis ini masjid adalah salah satu dari pusat kebaikan, pusat ilmu. Jadi ada orang yang belajar di situ, ada yang mengajar di situ. Lah, baik yang belajar maupun yang mengajarkan ilmu itu kedudukannya seperti orang yang jihad fi sabilillah. Jadi sistem untuk menguasai suatu wilayah, ini kalau kita kembangkan lebih jauh ya, itu tidak harus dengan senjata ternyata. Kenyataannya seperti itu. Tidak harus dengan senjata, dengan peluru, enggak. Jadi kita menancapkan pemahaman pada suatu wilayah, itu sama saja kita menguasai wilayah itu. Termasuk yang sekarang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak menyerang Islam dengan senjata untuk saat ini ya. Karena kalau nyerang dengan senjata nanti biayanya banyak, korbannya banyak. Karena orang Islam walaupun fasik itu kalau agama Islam diganggu ya marah mereka. Sopo sing larang Jumatan, padahal DE gak tahu Jumatan. Ya kan? Orang-orang Islam Indonesia itu kan aneh. Sholat ya ndak pernah, tapi kalau ada orang sholat diganggu dia marah. Nah, itu. Sehingga penjajahan itu dilakukan dengan memasukkan pemahaman-pemahaman non-Islam. Nah, agamane Islam ndak apa-apa, yang penting pemahamannya bukan pemahaman Islam. Kan sama saja jajah itu seperti itu. Iya kan? Iya, sama saja jajah. Jadi maka di sini ditulis biman zilatil mujahid fi sabilillah. Jadi untuk menguasai suatu wilayah, suatu komunitas itu caranya ndak harus dengan senjata, dengan pedang atau peluru, ndak. Kita masukkan pemahaman, suatu pemahaman yang kita harapkan itu sama saja kita sudah menguasai mereka. Gitu ya. Jadi salah satu alat perang itu ya ilmu. Bukan senjata, bukan peluru. Iya senjata, iya alat perang memang. Peluru iya, pedang iya. Tapi salah satu alat perang itu ya ilmu itu. Sampean kalah ilmu, kalah sudah. Karena perang itu bisa ada kalanya bisaif dengan pedang, ada kalanya bil hujjah. Bil hujjah dengan dalil. Kan? Nah, sekarang perangnya itu ghazwatul fikri, jadi perang pemikiran. Ya wis pinter-pinteran di situ nanti menggiring opini publik itu pinter-pinteran. Kalau ndak pinter ya kalah gitu. Jadi ilmu itu memang salah satu senjata untuk perang. Maka orang mau belajar
dan mau mengajarkan ilmunya, itu kedudukannya sama dengan al-mujahid fi sabilillah. Waman dan barang siapa jaa yang datang di Yaman li ghairi dzalika pada selain demikian itu, mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, datang ke Masjid Nabawi niatnya selain itu, ya, fahuwa maka di Yaman iku bimanzilati rajul seperti kedudukan laki-laki yang dulu yang melihat dia laki-laki ila mata ghairihi pada kesenangan atau harta selainnya dia laki-laki. Artinya hukumnya ya seperti hukumnya orang rekreasi itu aja. Jadi datang ke Masjid Nabawi atau bisa ke masjid manapun, nggih. Kalau tujuannya bukan dalam rangka belajar atau mengajarkan ilmu. Ini beda dengan sholat loh ya. Kalau sholat memang masjid itu untuk sholat, ya, masjid itu untuk sholat. Jadi artinya untuk kepentingan selain belajar atau mengajar itu ya seperti Anda punya rumah di suatu tempat, berkunjung ke tempat lain, pengen menikmati suasana gitu aja. Niatnya dianggap rekreasi itu. Jadi tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi sama halnya dengan seseorang yang melihat hartanya orang lain, dianggap rekreasi atau tamasya atau apa gitu. Jadi sama-sama datang ke masjid ya ada niat untuk belajar atau mengajar. Itu karena itu bentuk benteng pertahanan kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Karena sekarang bentuk talbis itu banyak. Talbis itu sesuatu yang kelihatan yang aslinya salah, tapi dibungkus rapi sehingga terlihat benar. Sesuatu yang benar itu gimana caranya biar terlihat salah. Nah ini kalau kita tidak punya ilmu, ya hanyut di sini nanti, hanyut di sini. Maka ilmu itu adalah bagian dari al-mujahid fi sabilillah. Hadasana Hisam bin Ammar, sana Sodaqatu bin Khalid, sana Utsman bin Abi Atikah, an Ali bin Yazid, anil Qasim, an Abi Usamah. Qala berkata Abi Usamah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum menetapilah kalian bihadzal ilmi pada ini ilmu. Jadi alaikum bihadzal ilmi ini isim fi'il amr. Jadi perintah yang betul-betul disangatkan. Jadi tetapilah ilmu ini. Ya golek ono tenanan ya, carilah betul. Nggih, carilah betul. Karena ini ya alat perjuangan. Ya, belajar ini bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Qabla sebelum an yubadha jika diambil apa ilmu, digegam artinya diambil. Faqabduhu maka terambilnya ilmu itu adalah an yurfa, bahwa jika diangkat apa ilmu, diangkat itu artinya ya para ulamanya sudah banyak yang meninggal semua mungkin, sehingga yang tersisa hanya orang-orang ya yang nggak berilmu, yang bodoh-bodoh itu, sehingga terombang-ambing oleh opini-opini yang nggak jelas itu, ya, gampang terpengaruh. Kalau orang-orang dulu itu menggambarkan Pak Haji bawa kambing, ya, Pak Haji bawa kambing. Sebenarnya Pak Haji ini tahu kalau kambing itu suaranya mbek gitu kan, makannya juga rumput. Terus ada orang-orang yang pengen merampas kambing Pak Haji ini dengan cara halus. Nah, dengan cara halus susunlah suatu rencana. Jadi di gang sini ada orang, gang sini ada orang, di gang sini ada orang. Pak Haji lewat di sini. Dari mana Pak Haji? Dari sana. Pak Haji ini gimana, masa haji kok
nuntun anjing. Pertama ya marah Pak Hajinya, anjing gimana kamu ini, kurang ajar, ini jelas-jelas kambing ini loh, suaranya loh mbek gitu ya, makannya juga rumput, kamu itu jangan mengada-ada. Ya, cobaan pertama selamat dia, jalan Pak Hajinya ke sini, ada orang lagi, dari mana Pak Haji? Oh dari sana. Loh Pak Haji kok apa bawa anjing ini, nggak pantas Pak Haji, masa haji kok bawa anjing? Mulai ragu dia. Mulai ragu kan, loh kok orang ini bilang anjing tapi perasaanku kambing ini, tapi yang sana tadi juga bilang anjing. Enggak ini kambing kok. Ya kan, ini kambing, anjing itu Pak Haji, kambing, tapi dalam hatinya sudah mulai apa, ragu dia, bimbang ya. Terus yang ketiga ini di sini ini, Pak Haji dari mana Pak Haji? Oh dari sana beli kambing. Kambing apa Pak Haji, sampai ditipu Pak Haji, itu anjing Pak Haji. Loh yang sini tadi bilang anjing, di sini anjing lagi, ini orang ini bilang anjing lagi, jangan-jangan anjing betul. Terus dilepas kambingnya ya, akhirnya kambingnya Pak Haji hilang, bisa dirampas oleh 3 orang ini dengan tanpa kekerasan. Nah itu loh, orang kalau tidak punya ilmu, tidak punya ketetapan hati, itu di situ kalahnya, di situ. Jadi agamanya bisa melayang tanpa ada kekerasan, ya, tanpa ada kekerasan. Makanya alaikum bihadzal ilmi, maka orang yang belajar maupun mengajarkan ilmu itu sama saja dengan jihad fisabilillah, ya, sama dengan jihad fisabilillah. Jadi merampok tanpa ada kekerasan. Ya wis kamu buang ini anjingnya. Wah malu saya Pak Haji kok masa bawa bawa anjing. Ya sudah Pak Haji, tak bawa ya, tak buang sana ke hutan, ya sudah, bablas ya. 3 orang ini berhasil sudah ya. Wa jamaah, dan mengumpulkan dia Nabi baina isba'aihi, antara 2 jarinya Nabi, yaitu al-wusta, jari yang tengah, walati, dan yang tali mendekati, al-ibham, pada jempolan, hakadha, seperti ini ya. Nabi ini mengumpulkan jari tengah kan ini ya, terus jari yang mendekati jempol berarti jari telunjuk ya. Sumakola, kemudian bersabda dia Nabi, al-alim, orang yang alim, wal muta'alim, dan orang yang belajar. Al-alim itu yang ngajari, yang berilmu, wal muta'alim, dan orang yang belajar. Dan kelak bisa jadi dia alim, bisa jadi ya tetap muta'alim sampai mati. Memang otaknya tidak begitu cerdas, pokoknya muta'alim ya kan. Ini sudah ada jaminan gitu loh. Jadi kalau alim, orang alim ini pasti asalnya dulu juga muta'alim, belajar. Kalau muta'alim ini bisa jadi nanti suatu saat jadi alim ya kan, atau sampai mati tetap muta'alim. Tapi kan sudah ada jaminan ini. Iku sarikani, 2 orang yang bersekutu, bekerja sama baik-baiknya nggih. Hadasana Bisru bin Hilal as-Sawaf, Fana Dawud bin Zibrikon, an Bakri bin Khunaisin, an Abdurrahman bin Zinad, an Abdillah bin Yazid, an Abdillah bin Amr, qala, berkata Abdillah bin Amr, kharaja, keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari, min ba'di hujarihi, dari sebagian kamar-kamarnya Nabi. Kamarnya banyak, memang istrinya banyak, dan istri Nabi itu ya rumahnya ya di sekitar masjid situ, Masjid Nabawi dulu.
kamarnya Aisyah bisa awet sampai sekarang karena memang ada makamnya Nabi, ya kan? Karena memang ada makamnya Nabi. Kalau dulu zaman Nabi, istri-istrinya Nabi itu ya di dekat-dekat masjid situ, ya. Kalau sekarang masjidnya dipugar, diperlebar, yang tersisa cuma kamarnya Aisyah karena di situ ada makamnya Nabi, Abu Bakar sama Umar di situ. Fadakhala maka masuk dia Nabi al-masjidah pada masjid. Kemudian Nabi masuk masjid. Fa'idha maka ketika itu huwa dia Nabi bihal kota ini ketemu dua kalangan. Jadi hal kota ini itu orang duduk melingkar ini. Beberapa orang duduk melingkar. Ini satu kalangan, di sana ada satu kalangan lagi, ya. Jadi dua kelompok ya duduk membentuk lingkaran. Ihdahuma salah satu dari dua kalangan itu yakrauna membaca mereka Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Wa yad'una dan berdoa mereka Allah pada Allah. Mereka itu ya tadarus biasa itu, habis itu doa. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai selesai berdoa. Wal ukhra dan yang lain ya ta'allamuna belajar mereka, wa yu'allimuna dan mengajar mereka. Kalau di sini yang kalangan kedua ini apa? Ada suatu bentuk belajar mengajar. Nah, di situ. Jadi belajar mengajar. Faqala maka bersabda sopaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun semuanya dari dua kalangan itu ala khairin atas kebaikan. Yang tadarus Quran selesai tadarus terus berdoa itu ya baik. Yang belajar mengajar itu juga baik. Haulai demikian itu mereka kalangan yang pertama. Yaqrauna membaca mereka Al-Qur'ana pada Al-Quran. Wa yad'una dan berdoa mereka Allah pada Allah. Fa in sa'a maka seandainya menghendaki siapa Allah a'tahum memberi siapa Allah hum pada mereka. Wa in sa'a dan seandainya menghendaki siapa Allah mana'ahum mencegah, artinya tidak memberi siapa Allah hum pada mereka. Memberi atau ndaknya ini Allah yang tahu hikmahnya, nggih. Ada kalanya kita minta kaya sampai mati ya nggak kaya, nggak kaya, ya berarti tercegah itu. Tapi bisa diganti dengan takdir baik lainnya, gitu. Ini nanti pembahasannya di bab doa nanti, ya, nggak usah diperpanjang di sini. Wahaula dan mereka kalangan yang kedua ya ta'alamun belajar mereka wa yu'allimun dan mengajar mereka. Wa innama dan sejatinya buistu diutus aku mu'alliman sebagai orang yang mengajar. Jadi sejatinya aku diutus itu sebagai orang yang memberi ilmu, ya, mu'alliman. Itu seperti nama saya ini. Nggak ngerti bapakku mbiyen ngimpi apa, aku jenengno mu'alim. Ngimpi apa karo. Ya. Wajalasa dan duduk beliau Nabi ma'ahum bersama mereka yang belajar mengajar itu. Nggih. Jadi inama buistu mu'allima. Jadi kalau sampean mewaris kenabian ya memang ada bakat sebagai mu'alliman ini, ya, ada bakat di situ. Nah, sama-sama baik Nabi pilih duduk bersama orang yang belajar mengajar itu tadi, karena Nabi mengatakan innama buistu mu'allima. Jadi aku diutus ini sebagai orang yang mengajar. Ya, memang keistimewaannya luar biasa. Hadis-hadis sebelumnya kan sudah dijelaskan bagaimana keistimewaan orang yang mengajarkan ilmu, mengalahkan ahli ibadah dan lain-lain. Babuman babnya orang balago yang menyampaikan dia orang ilman pada suatu ilmu.
Jadi kata balago ini jadi istilah mubalik, ya, mubalik, ya, orang yang menyampaikan ilmu. Orang yang menyampaikan ini belum tentu paham juga. Yang penting aku nyampe no. Walaupun aku dewe gak paham. Yang penting kan menyampaikan. Ya, yang penting kan menyampaikan. Ada kalanya ya dia paham betul ini apa yang dia sampaikan, ada kalanya dia tidak paham. Pokoknya tak sampaikan gitu saja. Ada dua kemungkinan ini. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin wali bin Muhammad qala berkata keduanya. Sana Muhammad bin Fudail, sana Lais bin Abi Salim an Yahya bin Abad Abi Hubairah al-Ansori an Abi dari bapaknya namanya yaitu tadi Abad, ya. An Zaid bin Sabit qala berkata Zaid bin Sabit qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhara semoga memberi wajah yang bersinar, atau nadhara itu bisa bermakna semoga memberi nikmat, bisalah. Wis pokoknya oleh keapian itu aja, ya. Jadi nes orang awam itu wis pokoknya api gitu aja, ndak ribut-ribut, ya. Sapa Allahu Allah imro'an pada seseorang, sami'a yang mendengar dia orang makolati pada ucapanku Nabi, fabal lagoha maka menyampaikan dia orang ha pada makolati. Nah ini, jadi orang yang hobi mendengar hadis Nabi, apalagi hobi mendengar Al-Quran, kemudian dia mau menyampaikan, itu didoakan Nabi wajahnya bersinar. Jadi wajahnya itu bukan wajah-wajah preman atau wajah, ada wibawanya tersendiri. Walaupun dia masih muda, jadi perangainya dilihat wajahnya itu ada sinarnya, gitu loh. Atau nadharallah ini semoga memberi kenikmatan, ya. Ini doanya Nabi, ya. Nadharallah imro'an sami'a maqalati faballaghaha. Jadi semoga Allah memberi cahaya di wajahnya orang yang mendengar ucapanku kemudian dia menyampaikan. Berbahagialah Anda sebagai ahli hadis, ya. Ya setidaknya ada di musnid lah. Musnid. Ada musnid tingkatan lebih tingginya muhadis, itu beda, nggih. Beda, nggih. Farubah hamili fikhin, maka terkadang atau ya sering kali. Jadi rubah itu bisa terkadang, bisa sering kali. Tergantung keadaannya bagaimana. Orang yang membawa kefahaman, membawa ilmu, itu ghairi fakihin, bukan orang yang faham. Nah ini kan, ya yang penting saya menyampaikan, walaupun saya enggak enggak apa-apa, seperti itu enggak apa-apa. Oke, ya seringkali orang yang membawa ilmu itu dia enggak begitu memahami apa yang dia bawa. Yang penting tak sampaikan. Aku dapat dari guruku, sebenarnya aku nggak begitu paham, nah, tak kasih kamu, ya sudah. Ada orang seperti itu enggak? Ada seperti itu, ya. Lah, itu musnid namanya, ya. Kalau dia punya sanad itu musnid. Kalau muhadis ini memang dia paham betul dengan apa yang dia bawa itu. Warubaha mili fikhin, dan seringkali atau terkadang orang yang membawa ilmu, membawa kefahaman, ilaman kepada orang atau menyampaikan kepada orang, huwa dia orang yang diajar itu, yang diberi penyampaian, itu afqah lebih fakih, ya, lebih paham dia orang minhu daripada gurunya yang hamil itu.
Lah bisa jadi orang yang membawa kefahaman, membawa ilmu, ini menyampaikan kepada orang yang lebih pintar dari dia. Bisa terjadi itu. Murid lebih pintar daripada gurunya, dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau ilmu sanad itu ya seperti itu. Kadang muridnya jauh lebih pintar daripada gurunya. Bahkan bisa jadi gurunya itu tidak paham sama sekali. Yang penting tak sampaikan, sudah. Sudah selesai ya. Zata menambah fi di dalam hadis sapa Ali bin Muhammad ya. Ini di dalam hadis ini Ali bin Muhammad, gurunya Ibnu Majah ya. Salasun ada 3 perkara. Jadi ada 3 perkara. Jadi secara ilmu balaghah ini salasun itu harusnya di belakang, tapi ditaruh di depan. Konsekuensinya adalah ini untuk agar orang yang mendengar itu perhatian. Ada 3. Nah, terus sampean kan dengar telu, opo iki kan gitu kan. Ya. Layu golu tidak mengkhianati, alaihina atas 3 perkara ini, apa qalbi mri'in muslim, hati seseorang yang Islam. Ada 3 hal yang hatinya orang Islam tidak akan mengkhianati 3 ini. Dia akan mengakui, melaksanakan dengan sepenuh hati. Tidak ada paksaan, dia ridho, dia seneng, ya kan? Pokoknya 3 hal ini yang tidak mungkin dikhianati oleh hatinya orang Islam. Kalau dikhianati, ini keislamannya bermasalah. Ya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Apa? Ikhlasul amal, memurnikan amalan lillah karena Allah. Ini. Jadi al-ikhlasu lillah. Jadi dalam beramal itu mencari wajahnya dan ridhonya Allah. Itu saja. Jadi tidak ada unsur duniawi, tidak ada unsur cari pangkat, kedudukan, itu tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Jadi wis murni ya, hidupnya itu memang orientasinya pada lillah, karena Allah. Jadi beramal untuk selain Allah itu syirik ya. Atau tidak beramal karena selain Allah, itu namanya riya ya. Ya, dan kita harus selamat dari 2 hal itu. Yang kedua, wanusku, dan berbuat baik. An-nusku itu seperti dalilnya ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah li a'immatil muslimin, pada imam-imamnya umat Islam, pemimpin-pemimpinnya umat Islam. Kalau di hadis ad-dinu nasihah itu berbuat baik pada Allah, pada Rasul, pada kitabnya, pada a'immatil muslimin, termasuk kepada umumnya umat Islam. Yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan menetapi jamaah mereka ya, tidak nyimpang di dalam akidahnya, tidak nyimpang di dalam apa? Peribadatannya. Jadi waluzumu jama'atihim, termasuk ada imamnya, ada ru'iyahnya, ada taatnya di situ. Ini 3 hal yang tidak bisa dikhianati oleh orang Islam ya. Kalau ada pengkhianatan di sini, wah ini ada masalah berarti ya, ada masalah. Jadi an-nusku li a'immatil muslimin, an-nusku itu iradatul khair lil ghair. Jadi menghendaki kebaikan pada orang lain. Jadi pertama ikhlas, ikhlasul amalillah. Yang kedua wan nusku
li'a'immatil muslimin. Yang ketiga, luzumul jamaah. Ini 3 hal yang tidak bisa dikhianati oleh hatinya orang Islam. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin sana Abi an Muhammad bin Ishaq an Abdissalam an Zuhri an Muhammad bin Jubairi bin Mut'im an Abi qala berkata Abi Abi di sini ya Jubair bin Mut'im, sahabat ya. Koma berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Khaif di Khaif, tanah Khaif, min Mina, dari Mina. Jadi tanah Khaif, kalau sekarang dibangun masjid di situ ya, Masjid Khaif ya. Kalau yang haji atau mungkin umroh tahu. Faqala, maka bersabda Nabi, nadharallah, semoga menyinarkan wajahnya sapa Allah, atau semoga memberi nikmat sapa Allah imra'an, pada seseorang, sami'a, yang mendengar, makolati, pada ucapanku, faballaghaha, maka menyampaikan dia pada makalah. Ini keutamaan dari mubalik itu seperti ini ya. Ini belum jadi muhadis loh ya, baru mubalik. Kadang yang dia sampaikan itu dia tidak tahu. Pokok lafadznya dari Nabi seperti ini pokoknya. Ya kan? Ya. Farubaha mili fikhin, maka terkadang atau seringkali orang yang membawa ilmu, membawa kefahaman, ghairi faqih ya, selain orang yang faqih, orang yang ngerti apa yang dia bawa itu tidak ngerti sih ya. Ya. Baru bahamili fikhin, dan terkadang orang yang membawa kefahaman, dia menyampaikan ilaman pada orang, huwa diaman iku afqah, lebih ngerti, lebih faqih, diaman minhu, daripada orang yang bawa itu. Hadatsana Ali bin Muhammad sana Kholi, pamanku namanya adalah Ya'la ya, hak. Wa hadatsana Isam bin Ammar sana Said bin Yahya qala, berkata keduanya, sana Muhammad bin Ishaq an Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abih, dari bapaknya Muhammad yaitu Jubair bin Mut'im, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, binahwi, semisal hadisnya Abdussalam yang atasnya. Kiranya cukup ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.